Kalau ngomongin brand Transcend Holding itu nggak ada matinya. Pasti rusak pasar HP yang ada deh. Kayak kemarin tuh, dua brand yang habis launching, si Tecno Spark 20 Pro Plus dengan layar lengkungnya dan Infinix Note 40 Pro juga dengan layar lengkungnya. Nah, kedua HP tersebut punya spek mirip, tapi beda harga dan lebih mending mana nih? Ya udah, kita lihat perbandingannya ya antara Infinix Note 40 Pro dan Tecno Spark 20 Pro Plus. Beda kurang lebih 500 ribuan, tapi mending mana nih? Pertama kita lihat dari harga launchingnya dulu ya. Kalau si Infinix Note 40 Pro itu dibanderol di harga 3,2 juta. Kalau kalian belinya secara flash sale ya. Tapi kalau nggak flash sale itu dibanderol di angka 3,5 juta rupiah. Sedangkan untuk Tecno Spark 20 Pro Plus itu dibanderol lebih murah di angka 2,7 juta rupiah. Dengan perbedaan harga yang sampai kurang lebih 500 ribuan itu, kedua HP ini punya spesifikasi yang mirip-mirip loh. Jadi mending mana nih? Oke lanjut. Sekarang kita lihat dari desainnya dulu nih. Kalau kita lihat dari si Tecno Spark 20 Pro Plus ini, HP ini punya bahasa desain yang slim, minimalis dengan bentukan layar yang udah melengkung. Jadi berasa seksi di HP ini. Bagian belakangnya punya bentukan modul kamera yang bulat, agak lebar, yang memuat 4 boba di dalamnya. Nah, bentukan desain kayak gini juga ternyata sama loh kayak yang dimiliki desain dari Infinix Note 40 Pro. Jadi si Infinix Note 40 Pro ini juga pakai desain layar berjenis yang melengkung ya. Dengan bodi yang udah slim juga dan punya bumper kamera belakang yang agak mengotak nih. Dan udah minimalis juga. Terdapat 4 boba di bagian belakang tapi cuma 3 yang di muat kamera ya. Kedua desain HP ini sama-sama udah punya jenis layar melengkung dan desainnya juga udah tipis. Terus ke bagian layarnya untuk Tecno Spark 20 Pro Plus ini punya layar berpanel AMOLED dengan bentang layar di 6,78 inch. Tipe layarnya udah melengkung, resolusinya di Full HD+, 1080 x 2436 pixel dan udah punya refresh rate adaptif di 120 Hz serta PWM dimming di 2160 Hz. Dukungan warnanya sampai 1,07 miliar warna dan kecerahan maksimalnya ada di 1000 nits. Sedangkan untuk layar dari Infinix Note 40 Pro ini udah pakai jenis layar melengkung juga ya. Panelnya itu yang dipakai juga sama-sama AMOLED dengan ukurannya juga sama di 6,78 inch. Resolusinya juga sama di Full HD+. Refresh rate-nya juga sama di 120 Hz. Touch sampling rate-nya di 360 Hz. Brightness level maksimalnya di 1300 nits ya. Jadi kalau mau dibawa di luar rumah pasti masih lumayan kelihatan sih ini. Jadi dari segi layarnya yang dipakai juga ya mirip-mirip ya. Karena layarnya ini juga udah punya bentukan melengkung atau curve di sisi kanan dan kirinya. Gak ketinggalan fitur dynamic port-nya di bagian kamera depannya ini juga udah ada ya. Jadi pansol tersebut bisa berubah ukuran menyesuaikan aktivitas pengguna ala-ala dynamic island-nya yang ada di HP-HP iPhone. Sebagai contoh aja, Pony Dynamics ini bisa melebar ketika menerima panggilan notifikasi, terus notifikasi pesan, status pengisian baterai, dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke bagian performanya nih. Untuk Tecno Spark 20 Pro Plus ini ditenagai chipset dari MediaTek Helio G99 Ultimate yang kemungkinan merupakan versi overclock dari MediaTek Helio G99 yang versi basic ya. Tapi chipset ini juga masih mendukung jaringan 4G, belum 5G ya. Chipset octa-core tersebut punya clock speed maksimal 2,2 GHz. Tecno Spark 20 Pro Plus ini punya RAM berkapasitas 8 GB dan internal memori di 256 GB. Di atas kertas buat chipset MediaTek Helio G99 Ultimate ini harusnya performanya nggak beda jauh sama Helio G99 yang biasa. Secara arsitektur yang digunakan juga masih sama. Apa cuma gimmick aja kali ya ditambahin kata-kata Ultimate? Skor AnTuTu benchmark yang dihasilkan dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini di angka 400 ribuan ya. Jadi ya sama aja kayak skor AnTuTu benchmark si MediaTek Helio G99 yang dipakai di HP lainnya. Sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro juga lagi-lagi untuk chipsetnya sama kayak yang dipakai si Tecno Spark 20 Pro Plus, yaitu sama-sama pakai chipset sejuta umat si MediaTek Helio G99 Ultimate dengan RAM 8GB dan juga internal memori 256GB. Ya untuk performanya di kedua HP ini ya udah pasti mirip-mirip lah, karena masih pakai chipset, RAM, dan internal memori yang sama. Jadi dari segi performanya juga masih sama aja antara Infinix Note 40 Pro dan Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Lanjut ke bagian fotografinya nih. Si Tecno Spark 20 Pro Plus ini membawa kamera utama dengan resolusi di 108 MP yang udah punya in sensor zoom 3 kali.
Terdapat dua kamera lainnya di bagian belakang yang merupakan kamera makro dan depth sensor. Konfigurasi 3 kamera ini dimuat dalam modul berbentuk bulat di bagian belakang HP ini. Di sebelah kiri dari modul kameranya terdapat lampu dual LED flash ya. Terus untuk kamera depan dari Technospark 20 Pro Plus ini punya resolusi di 32 megapiksel yang dibekali juga dengan dual LED flash. Kamera ini dimuat dalam punch hole di tengah atas layar yang juga dilengkapi dengan fitur dynamic port. Terus untuk Infinix Note 40 Pro ini juga sama, dia punya 3 konfigurasi kamera belakang yang punya modul kamera berbentuk mengotak. Dimana untuk kamera utamanya juga sama-sama beresolusi 108 megapiksel. Tapi bedanya untuk Infinix Note 40 Pro ini udah dilengkapi dengan OIS. Terus kedua kamera lainnya juga sama, ada lensa makro dan depth sensor yang masing-masing di 2 megapiksel. Dan untuk kamera depannya juga sama, beresolusi 32 megapiksel. Jadi kalau untuk segi kamera di kedua HP ini juga nyaris sama ya. Bedanya si Infinix Note 40 Pro udah ada OIS-nya, sedangkan Technospark 20 Pro Plus ini belum ada OIS-nya. Nah, untuk perbedaan dari kedua HP ini paling cuma ada di fitur-fiturnya sih. Kalau si Infinix Note 40 Pro itu punya baterai berkapasitas 4600 mAh dengan daya ngecasnya sampai 70 Watt. Sedangkan si Technospark 20 Pro Plus ini punya kapasitas baterai di 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat berdaya 33 Watt aja. Dan untuk Infinix punya fitur pengecasan via wireless charging ya, yang berdaya sampai 20 Watt. Dan juga bisa ngecas menempel dengan powerbank ala-ala MagSafe-nya di HP iPhone. Sedangkan untuk Technospark 20 Pro Plus itu nggak ada fitur gimmick kayak gitu ya. Terus perbedaan kedua ada di speakernya nih. Untuk kedua HP ini sebenarnya sama-sama udah punya dual speaker stereo ya. Tapi untuk si Infinix Note 40 Pro itu si speakernya ini dituning langsung sama JBL. Sedangkan si Technospark 20 Pro Plus cuma punya speaker berteknologi DTS. Terus kedua HP ini juga udah mengantongi sertifikasi anti air dan debu dengan rating IP54 dan juga udah sama-sama punya fitur NFC. Terus buat jaringannya juga sama-sama masih mentok di 4G aja. Kedua HP ini juga udah sama-sama menjalankan operating system Android 14, jadi kemiripannya ya nyaris sama. Nah, sekarang pertanyaannya mending mana nih antara Infinix Note 40 Pro atau Technospark 20 Pro Plus? Kalau dari gue sih udah jelas, harga lebih terjangkau tapi punya spesifikasi yang hampir dikatakan mirip, ya si Technospark 20 Pro Plus yang lebih worth to buy. Karena kalau untuk pemakaian sehari-hari ya harusnya udah sama-sama mirip lah. Cuma fitur-fitur yang agak lain itu aja pembedanya. Jadi mending Infinix Note 40 Pro atau Technospark 20 Pro Plus nih? Ya jelas sih Technospark 20 Pro Plus kalau dari gua pilihannya. Menurut kalian gimana nih? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.